Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah ruah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berada di tanggal 12 November, di mana hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Maka dari itu marilah sama-sama kita semua mensikapinya dengan baik, mensikapinya dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, katakanlah jikalau kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah bakalan mencintai orang yang mengikuti Nabi. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa orang tersebut, dzunubakum, seluruh dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, setelah kita disuruh oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, maka dari itu marilah kita ikuti Nabi. Bagaimana caranya Nabi supaya hidupnya sehat? Satu, Nabi tidak pernah bergadang. Kemudian setelah itu bangunnya jam 3. Maka dari itu barang siapa yang melaksanakan seperti itu, insya Allah hidupnya akan sehat. Karena kalau malam-malam itu memang waktunya istirahat, baik itu otak, pankreas dan lain sebagainya. Maka dengan istirahat seperti itu setelah cukup, dengan demikian maka hidupnya akan sehat. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, bisa melaksanakannya. Kemudian langkah Nabi yang kedua supaya hidup sehat, yaitu beliau makannya tidak terlalu kenyang. Dengan istilah makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau bahasa kata Betawi maka galadok, apa na jadi embat tuh. Jadi kalau Nabi hidupnya sehat, kalau seandainya ini makanan mengandung protein dan vitamin, maka dia makan seperti halnya, yaitu buah kurma. Kemudian apa? Dia sering minum madu. Itu akan memperbaiki yang namanya imun tubuh kita. Maka beliau alhamdulillah sehat. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwa Nabi itu nggak pernah sakit, kecuali sakitnya yaitu dibikin sama orang. Pertama, Nabi sakit yaitu ketika apa? Diracuni oleh wanita Yahudi orang Madinah. Sakit itu. Tapi kalau dengan
sendirinya alhamdulillah Nabi tidak pernah sakit. Kemudian sakit yang kedua yaitu menjelang ajal. Wajar namanya orang mau meninggal sakit dulu, itu wajar. Maka dari itu kemudian supaya hidup kita sehat, langkah berikutnya setelah kita makanan yang bagus, makanan yang baik, yang halal, yang thayyib, maka langkah Nabi berikutnya supaya menjaga kesehatan yaitu dengan banyak berolahraga. Di antaranya Nabi waktu olahraga dulu yaitu menaiki kuda, berpanah, berlari, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pemirsa Ulu Jami TV juga bisa berolahraga dengan tartil, dengan baik, dengan bagus, maka insya Allah hidupnya akan sehat. Kemudian yang keempat, supaya hidup kita sehat yaitu dengan cara tidak marah-marah. Nabi nggak pernah marah. Makanya ada sahabat Nabi yang pernah minta nasihat kepada Nabi. Apa kata Nabi? La tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kalau orang marah-marah, niscaya itu pikirannya itu akan mengganggu rutinitas kesehatannya. Dengan demikian orang tersebut bakalan terserang penyakit, baik itu jantung dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga yang namanya jauh dari kotoran. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau pernah bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nabi selalu bersih, orangnya rapi, selalu bersisir, selalu pakai minyak wangi. Kemudian kemana-mana pasti wudhu terlebih dahulu. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman sekarang ini kita lagi pandemi corona, pemerintah juga menganjurkan kepada kita supaya banyak kita mencuci tangan. Alangkah bagusnya kita ngikutin apa yang disuruhkan oleh pemerintah, yaitu kita banyak-banyak mencuci tangan. Kemudian kita harus pakai masker, dan juga kita jauhi kerumunan. Insya Allah kita akan terbebas dari penyakit corona. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim yang baik, alangkah bagusnya kita harus mengikuti Allah, mengikuti Rasul, dan juga mengikuti arahan pemerintah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintahan di antara kamu. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jalankan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 95. Selain kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita juga harus taat kepada pemerintahan kita, yaitu kita harus menjaga kesehatan. Di antaranya kita jauhi kerumunan, kita sering-sering cuci tangan, kemudian kemana-mana kita pakai masker. Insya Allah dengan demikian maka hidup kita akan sehat dan terhindar dari penyakit corona. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Ulu Jami TV yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk pemirsa Ulu Jami TV yang akan bertanya,
Insya Allah silahkan berkomentar di kolom komentar, bertanya di kolom komentar. Nanti di segmen berikutnya saya pribadi ataupun ustadz-ustadz yang lainnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Ulu Jami sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.